Helen Lim hanya memperoleh keuntungan dari money changer yang sebesar 900 juta rupiah, menimbang bahwa oleh karena itu tidak lengkap. Saya ulangi, oleh karena itu Helen Lim juga menikmati uang yang dikumpulkan oleh terdakwa tidak menikmati, saya ulangi ya, tidak terungkap. Saya ulangi ya, menimbang bahwa sementara itu Helen Lim memperoleh keuntungan dari korupsi. Menimbang bahwa oleh karena itu tidak terungkap bahwa, saya ulangi Pak ya, Helen Lim tetap dikenakan hanya kepada terdakwa Harvey Muiz. Menimbang bahwa terhadap dakwaan kedua primer melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang telah terbukti. Menimbang bahwa sehingga semua uang pengganti yang diperoleh oleh terdakwa Harvey Muiz yang disamakan dalam bentuk pembelian berbagai barang dan lain-lain, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa Harvey Muiz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan satu primer dan juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primer. Menimbang bahwa selain karena tidak adanya hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan di dalam memori banding yang telah dibaca oleh majelis hakim dari penuntut umum maupun atau terulangi serta berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 70 garis khusus PPK 2020 KPN Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 2024 haruslah diubah sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dan pidana tambahan berupa besarnya uang pengganti serta subsidiar uang pengganti sehingga sesuai dan adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini. Sedangkan amar putusan selain dan selebihnya tetap dikeluarkan sebagaimana putusan pengadilan tingkat pertama. Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP terhadap, saya ulangi, KUH acara pidana karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan, yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka terdakwa harus banding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan itu dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa karena terdakwa berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan aturan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus tetap di dalam tahanan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa. Hal-hal atau keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Perbuatan terdakwa sangatlah menyakiti hati rakyat. Di saat ekonomi susah, terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1 yaitu pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Undang Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pasal 55 ayat 1 KUH pidana dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili
menerima permintaan banding dari terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa dan juga penuntut umum, mengubah putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 70 Pitsus PPK 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Harfi Muiz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagai mana diatur di dalam dakwaan ke-1 primer dan ke-2 primer. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harfi Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa sebagai berikut. Untuk meningkat uraian putusan ini, maka daftar barang bukti yang bukti tersebut dianggap telah dibaca dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian putusan ini. 7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.000. Diputus dalam musyawarah majelis hakim tidak korupsi pada tingkat banding Pengadilan di Jakarta pada hari Kamis tanggal 7. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim tingkat banding tidak pidana korupsi Pengadilan di Jakarta pada hari Kamis tanggal 3 Februari tahun 2025 oleh kami, Teguh Haryanto sebagai hakim ketua, Budi Susilo masing-masing sebagai anggota, Catur Irianto hakim tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Anton R. Saragi serta Fatma Maya Marbun sebagai hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh hakim ketua tersebut didampingi dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Budi Arto, panitera pengganti panitera pengganti PT Jakarta dengan tidak dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa serta penasihat hukumnya. Demikianlah putusan yang kami bacakan, dan putusan dinyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. aja ya, saya masuk Pengadilan Tinggi DKI oleh terdakwa dan JPU diterima ya. Kemudian putusan Pengadilan Jakarta Pusat itu sebenarnya sependapat hakimnya
dengan pengadilan banding itu sependapat, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan, ya, dan kerugian yang dinikmati oleh terdakwa, sehingga terdakwa Abdul Muiz itu dijatuhi pidana selama 20 tahun, kemudian denda 1 miliar, subsidiar 8 bulan kurungan, uang pengganti 420 miliar, kalau tidak dibayar subsidiarnya 10 tahun, yang lain dikurangi dalam tahanan, tetap dalam tahanan, barang bukti dipergunakan dalam perkara lain atau langsung disita, dan biaya perkara Rp2.500. Nanti kita akan ada kasih yang lebih lengkap. Itu intinya kalau kalian bisa untuk lapor ke redaksi. Terima kasih. Dan kita akan berlanjut lagi ke perkara yang selanjutnya. Siapa? 20 tahun, ya kan? Subsidi apa, uang denda 1M, kemudian uang pengganti 420M, subsidiarnya kalau tidak dibayar 10 tahun. Jadi kumulatifnya itu kalau dia nggak bergerak ya 30 tahun 8 bulan dia akan dihukum. Pak, berarti terdakwa benar mengajukan banding? Ya, terdakwa dan JPU mengajukan banding. Pak, bisa diulang yang tadi sepakat itu apa ya? Pengadilan tinggi sependapat dengan pengadilan tingkat pertama bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Sepakatnya. Yang tidak sepakatnya pidana yang dijatuhkan dan uang pengganti tadi. Kan kalau di peradilan tingkat pertama kan hanya 6 tahun 6 bulan dan seterusnya, uang penggantinya juga kecil. Di sini semuanya ditambah. Oke ya, sementara ya. Kita lanjut ya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Karena ada perkara perdata yang menarik juga, diseling dengan perkara satu, kebetulan ketua majelisnya Ibu Wakil Ketua. Ya, setelah itu nanti kita akan lanjut lagi. Tadi kan ada 5 perkara saya rilis tadi. Nanti akan lanjut lagi ke siapa, Helena. Makasih ya. Helena, Mukhtar Reza, sama Suparta, dan terakhir Reza Andreasa. Ya, Helena. Oke? Ya, kalau istilah dulu. Kayak orang Basuni ya. Ya. Ya, pernah dulu kan. Siapa namanya, Pak? PP-nya masuk dulu. PP-nya masuk dulu. PP masuk dulu. PP masuk dulu. Persilakan duduk balik. Terima kasih. Terbuka untuk umum. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu bahwa hari ini akan dibacakan putusan atas perkara nomor 2 Ditsus PPK tahun 2025 atas nama terdakwa Helena. Akan saya mulai pembacaan putusan. Pembacaan putusan tidak secara lengkap, tetapi di dalam putusan secara lengkap nanti dianggap terbacakan. PPK 2025 PT DKI. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa nama lengkap Helena, tanggal lahir Medan, umur 49 tahun, lahir
lahir 19 November 74, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tenari, Kod 5, nomor 92, Bukit Lot, Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Agama Buddha, pekerjaan pemilik dan marketing manager Quantum Ski Line Exchange. Terdakwa ditahan hingga pada tanggal 30 Maret 2005. Setelah memperhatikan penunjukan majelis hakim, setelah memperhatikan penunjukan panitera pengganti, setelah memperhatikan dakwaan dari jaksa penuntut dari jaksa penuntut umum, setelah memperhatikan putusan dari pengadilan tingkat pertama, setelah memperhatikan dari memori maupun kontra memori, bahwa majelis hakim pengadilan tinggi setelah memperhatikan mengajukan memori banding tanggal 7 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa Helena belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat. Majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam memperhitungkan uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa. 3. Majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan ketentuan mengenai teks amnesti dalam menentukan status barang bukti yang telah disita. Menimbang bahwa penuntut umum dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan memutuskan 1. Menerima permohonan banding ini. 2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 71/Pliksus /Data TPK /2024/PN Jakarta Pusat tanggal 30 Desember 2024 dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Helena tersebut di atas. 3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam surat tuntutan kami pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024. Menimbang bahwa setelah pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara Jakarta Pusat nomor 71/Pliksus /TPK /2024/PN Jakarta Pusat tanggal 30 Desember Tinggi Jakarta akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini. Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini. 1. Pemindanaan. Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai lamanya pemindanaan dan jumlah uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa Helena serta status barang bukti dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Bahwa Majelis tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa belum berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemindanaan, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan terbukti bahwa perbuatan melawan hukum dalam kegiatan tata niaga komunitas timah di wilayah IUPT Timah yang dilakukan dalam suatu rangkaian perbuatan oleh saksi Harvey Muiz bersama-sama saksi Sutanta, saksi Reza Adriansa, saksi Pamron alias Aon, saksi Ahmad Albani, saksi Hasan Ci, saksi Kuan Lim alias Uyung, saksi Sutito Gunawan alias Awi, saksi MB Gunawan, saksi Lopet Indarto, saksi Henry Lee, saksi Pandi Ningga, saksi Rosalina, saksi Suranto Wibowo, saksi Ahmed Syahbana, saksi Rusbani alias Bani, saksi Bambang Gatot Aryono, saksi Mukhtar Rizal Fahlevi, saksi Emil Ermindra dan saksi Alvin Albar dilengkapi dan memiliki hubungan hukum dengan perbuatan pembantuan yang dilakukan oleh terdakwa Helena. Bahwa peranan terdakwa dalam perbuatan melawan hukum dan bantuan yang diberikan oleh terdakwa Helena dengan menerima dan mendistribusikan uang dari perusahaan smelter swasta, membantu melakukan transaksi penukaran uang melalui PT GSI kepada saksi Harvey Muiz, saksi Kamron alias Awon dan pihak lainnya yang dilakukan melalui transaksi berdasarkan keterangan yang tidak benar, tidak menggunakan KTP. Terdakwa Helena juga tidak melaporkan semua transaksi terkait dengan perusahaan smelter swasta tersebut kepada Bank Indonesia maupun PPATK. Merupakan perbuatan yang signifikan untuk meloloskan niat dalam menguntungkan saksi Harvey Muiz sejumlah 420